Bapak Ibu. Jelas, dengar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga panjenengan semua selalu sehat. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sangat saya hormati ini dulur saya Bapak Ibu, Pak Ganda Riswanto SPD dan juga Bunda Ana Sofia. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Ini tidak usah terlalu formal ya Bapak Ibu ya. Jadi santai saja, tidak usah terlalu tegang. Yang pertama, senantiasa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu bertatap maya dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar Bapak Ibu ya. Ini terlihat wajahnya kok sangat bahagia sekali. Jadi saya bisa mengasumsikan panjenengan sangat berbahagia. Walaupun tanggalnya ini sudah mendekati tanggal pertengahan ya, bukan tanggal yang masih muda lagi ya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah panjenengan selalu sehat. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, saya itu kadang-kadang juga masih ribet masalah modul ajar ya. Ini apalagi ini di tahun ajaran baru ya Pak Ganda ya. Di tahun ajaran baru ini sudah mulai merancang. Ini kok banyak sekali contoh yang membingungkan di internet itu gimana nanti. Nah, panjenengan semua enggak usah galau Bapak Ibu, enggak usah risau. Nanti Pak Ganda ini masternya Bapak Ibu. Aduh. Nanti hari ini tuh istilahnya itu paketnya paket komplit ya. Pak Ganda ini sebagai penyusun modul ajar dan RPP tingkat nasional Bapak Ibu. Kemudian tidak hanya penyusun tetapi juga penelaah modul ajar di PMM. Beliau juga guru penggerak angkatan 6 dan sekarang posisinya menjadi pengajar praktek angkatan 11. Kemudian narasumber literasi numerasi di SPEN di Kota Surabaya dan guru pamong UNESA. Ini bagi waktunya gimana Pak Ganda? Kok sampai sesibuk ini nih? Jangan-jangan sehari itu bukan 24 jam ya Pak Ganda ya? Nanti Bapak Ibu akan sharing bersama Pak Ganda terkait dengan bagaimana caranya membuat modul ajar yang praktis, sepraktis-praktisnya Pak Ganda ya. Biar nanti Bapak Ibu semua di sini tercerahkan, termasuk saya Pak Ganda ya. Nah, kemudian di sesi kedua nanti ada Bu Ana Sofia, nanti Bapak Ibu belajar istilahnya sharing terkait dengan ketatabahasaan dari modul ajar itu nanti seperti apa. Oleh karena itu tidak usah terlalu panjang kali lebar Bapak Ibu, nanti terlalu malam, jadi langsung saja ini Pak Ganda Riswanto kami persilakan untuk sharing terkait dengan RPP praktis. Memang bisa, pastinya bisa. Monggo Pak Ganda, nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Wandi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih, suara saya warahmatullahi terdengar jelas nggih Bapak Ibu nggih. Jelas. Nggih, Jelas, Pak. alhamdulillah nih salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini luar biasa. luar biasa ini pasti karena bulan Agustus nggih. Bulan Agustus ini bulannya kemerdekaan. Saya yakin panjenengan kegiatan di sekolah full, kegiatan di kampung full, tapi alhamdulillah panjenengan bisa meluangkan waktunya untuk istilahnya sekarang ini kita rebahan santai, tapi insya Allah bermanfaat seperti itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu di sambil rebahan, di sambil makan minum, nah kita intinya ini santai, gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada ilmu yang nanti bisa didapatkan. Oke, Bapak Ibu, tadi saya mau menjawab pertanyaan Pak Wandi, bagaimana membagi waktunya. Nah itu apa? Kuncinya dijalani saja, Pak ya. Yang ada di depan kita jalani dengan ikhlas, dengan niatan kita berbagi, dengan berbagi kepada rekan sesama, rekan sejawat dan juga apa ini dengan
agar manfaatnya bisa dirasakan untuk murid-murid kita. Apa sih? Ngapain sih kita capek-capek malam kita melaksanakan hal-hal seperti ini, padahal pagi sudah bekerja. Tapi kembali kita niatkan ya. Kita niatkan bahwa kita seperti ini itu agar kita kembali, berkahnya kembali ke anak-anak kita, agar kita bisa menjadi lebih berkualitas dalam hal mengajar sebagai hal tersebut karena hal wajib yang bisa kita lakukan sebagai guru ya, seperti itu. Baik, saya akan coba share screen. Kemarin jargonnya itu RPP praktis memang bisa. Nah, ini tadi ya Pak Wandi juga eh, berbilang di forum ini kok bingung bagaimana contohnya modul ajar dan yang lain. Nah, ini kok ada RPP seperti itu. Nah, nanti akan kami coba untuk jelaskan. Mohon izin, guys, saya share screen dulu sebentar. Sudah nampakkah Bapak Ibu? Sampun Pak Ganda, Nah, ini sampun siap. bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang praktis. Karena yang sejatinya modul ajar ataupun RPP itu adalah perencanaan pembelajaran. Tapi bagaimana bisa dikemas yang praktis seperti itu. Oke, ini diadaptasi dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini sudah berubah nih, Pak Wandi, nih, slide-nya. Halo, apa? Sudah berubahkah slide-nya? Sudah, John. sudah. Ini Sampun, ah, sampun. sebelum Sudah. melaksanakan kegiatan ini, monggo kita bermain-main dulu. Siapkan handphonenya. Monggo sudah disiapkan handphonenya ya. Oke, sebentar. Terlihatkah di layar panjenengan, Bapak Ibu? Terlihat Pak Ganda. Di situ ada join my quizzes 10733. Monggo, kita coba main dulu. Jadi panjenengan buka di Google Chrome ya, joinmyquizzes.com, terus masukkan kode permainan. Nah, ini saya menunggu peserta bergabung. Monggo, saya tunggu. Nah, ini sudah ada Bu Lailatul Atika. Monggo yang lain ya. Bu Endangwati. Ibu Kiara, monggo. 2 menit saya tunggu. Ibu Ayu Susanti. Untuk sementara di mute dulu nggih Bapak Ibu nggih. Yang merasa mic-nya on di mute dahulu. Ini sudah banyak yang gabung ini Pak Indra, sudah ada hampir 20. Nah, kita main-main dulu. Oh, sudah lumayan banyak ini. Ada sekitar 40.
Monggo join. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita mulai. 30 detik lagi. Ini masih sudah banyak 49 ya. Oke, baik kita mulai nggih. Ini sudah 60. Saya coba klik mulai, panjenengan langsung bisa mencoba mengerjakan. Monggo, apakah bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Oke, Bisa, monggo. Pak. Biasanya ini muncul langsung ranking nomor 1 siapa seperti itu. Tapi kali ini kok belum muncul, enggak apa-apa. Ini tapi sudah panjenengan sudah ada 3 yang selesai, sudah ada 5. Ada 35.
Sudah 73 yang selesai. Delapan puluh kurang 11 orang. Cukup ya, kita akhiri ya. Oh, masih ada ini. 86. Dipercepat Bapak Ibu yang masih mengerjakan. 88. Kurang 3 lagi. Cukup ya, saya kira saya akhiri. Ya, ya. Coba saya lihat dulu laporannya. Nah, ini ya. Nilai rata-ratanya itu adalah 67% ternyata. Nah, ini ya. 67%. Nah, yang sudah mempunyai 10 poin itu Bu Imarotul Aziza, Kiara Klisti, Lani, Miftahul Zana, ini Anjang Amaluzon, Vina Meliasa, dan Bu Endang Wati. Nah, ini kita beri aplaus. Nggih. Oke. Sekarang kita lihat dahulu di sini. Oke. Nomor 1. Ya, kita bahas dahulu. Monggo sambil dibuka suaranya boleh kalau ini. RPP dan modul ajar adalah dua hal berbeda dan yang wajib dibuat adalah modul ajar. Nah, ini ada 19 menjawab fakta, ada 72 menjawab mitos. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Mitos ya. Karena modul ajar itu tidak wajib dibuat ya, karena bisa membuat dengan RPP. Nomor 2. Nah, ini ATP merupakan indikator dari TP. Jawabannya apa? Mitos. Lah ini ya, 62 menjawab salah ya. Karena banyak yang menjawab fakta. ATP itu bukan indikator dari TP. ATP itu adalah urutan dari TP-TP yang sudah disusun, mana yang mau diajarkan terlebih dahulu. Jadi dari CP yang dari Kemdikbud, di breakdown menjadi TP, lalu diurutkan TP-TP tersebut mana yang mau diajarkan terlebih dahulu. Jadi bukan indikator dari TP ya. Nomor 3, modul ajar RPP yang baik memiliki desain yang menarik. Bagaimana? Jawabannya adalah mitos. Ya, jadi modul ajar atau RPP itu tidak selalu ya memiliki desain yang menarik ya. Jadi kalau misalkan nih modul ajar sama RPP desainnya menarik berarti itu baik ya, tidak selalu. Kita lihat dulu isinya sesuai apa enggak pembelajarannya dengan
tujuan pembelajarannya, asesmennya sesuai apa tidak. Walaupun desainnya tidak menarik, hanya cuma tulisan Microsoft Word, pengetikan boleh, ya. Yang penting sesuai. Jadi RPP yang baik atau model yang baik itu yang langkah-langkah pembelajaran asesmennya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, berikutnya kegiatan awal, inti, penutup harus terpisah-pisah di dalam langkah pembelajaran. Nah, ini ya jawabannya adalah mitos, ya. Karena apa? Kegiatan awal, inti, dan penutup itu tidak harus terpisah. Sekarang bisa menjadi satu. Loh, bagaimana buktinya, Pak? Ah, nanti kita lihat ya. Nomor 5, media dan LKPD dapat terintegrasi dalam langkah pembelajaran. Alhamdulillah ini yang menjawab benar itu ada 88, yang menjawab salah ada 2. Iya, betul. Media dan LKPD dapat terintegrasi dalam langkah pembelajaran. Nomor 6, asesmen sumatif tidak selalu dilakukan dalam setiap pertemuan pembelajaran. Alhamdulillah ini yang jawab benar sudah 76. Yang menjawab salah ada 15. Tidak apa-apa ya. Jadi asesmen sumatif itu tidak harus selalu dilakukan setiap pertemuan pembelajaran. Tapi asesmen sumatif harus selalu dilakukan pada setiap TP atau tujuan pembelajaran. Di mana setiap TP itu tidak selalu harus satu pertemuan. Bisa kalau TP-nya luas dan dalam itu bisa menjadi 3 sampai 4 pertemuan, di mana asesmen sumatif biasanya ada di pertemuan terakhir, begitu ya. Oke, nomor 7, guru wajib menggunakan buku dan mengajar sesuai dengan urutan dalam buku. Mitos atau fakta? Alhamdulillah 83 guru menjawab mitos ya. Guru wajib menggunakan buku dalam mengajar, tidak wajib ya, tidak selalu, tapi ya pedomannya biasanya banyak sekarang itu buku, apalagi mengajarnya sesuai urutan, tidak ya. Kita perlu melihat dalam ATP-nya dahulu mana urutan yang diajarkan, seperti itu. Buku hanya perangkat minimal gitu, untuk membantu kita dalam mengajar. Nomor 8, program tahunan dan program semester wajib dibuat oleh guru. Nah, fakta apa mitos? Jawabannya adalah mitos ya. Sekarang kita sudah tidak membuat program tahunan atau program semester ya, tapi kita membuat itu tadi ATP, TP dan ATP, sudah tidak ada program tahunan dan program semester. Seperti itu, 9, setiap pertemuan dalam pembelajaran wajib melaksanakan asesmen sumatif. Apakah setiap pertemuan dalam pembelajaran wajib melaksanakan asesmen sumatif? Jawabannya adalah mitos. Ya, ini ada benar yang menjawab mitos, 22 yang menjawab fakta. Kenapa setiap pertemuan dalam pembelajaran wajib melaksanakan asesmen sumatif? Tidak, ya, karena asesmen sumatif itu tidak selalu setiap pertemuan, tapi selalu dilaksanakan di akhir, ya, pertemuan akhir untuk mencapai mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi tidak dilaksanakan di setiap pertemuan, kecuali kalau tujuan pembelajaran tersebut adalah hanya satu pertemuan, lah itu wajib dilaksanakan asesmen sumatif. Nomor 10 terakhir, setiap tujuan pembelajaran wajib melaksanakan 1 kali asesmen sumatif. Lah ini ya, hampir imbang ini. Salah, benar atau salah. Yang benar menjawab 50 itu adalah fakta, yang menjawab mitos ada 40. Nah, ini yang salah ya. Setiap tujuan pembelajaran wajib melaksanakan 1 kali asesmen sumatif. Benar, itu fakta ya. Harus melaksanakan 1 kali. Ya, jadi asesmen sumatif dilaksanakan setiap tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih untuk panjenengan semua sudah mengikuti. Mudah-mudahan dari sedikit hal ini bisa mencerahkan atau bisa menyamakan persepsi ya. Kita masuk lagi ke RPP ini. Mari kita samakan persepsi. Yang berikutnya adalah bedah perangkat pembelajaran. Bapak Ibu bisa disiapkan pulpen dan catatan kecil. Nah, ini ya.
Pak Wandi, apakah terlihat? Jelas Pak Ganda, Oke, sampun. kita akan membandingkan dua perangkat pembelajaran ya. Yang pertama, ini saya buka, apakah terlihat Pak Wandi? Oke, terlihat Pak Ganda, Oke, sangat Bapak jelas Ibu, sekali. monggo. Ini perangkat pembelajaran yang pertama ya. Oke, panjenengan amati. Diamati. Oke, diamati dulu seperti ini. Nah, ada 41 lembar ya. Oke. Ini di sini ada materi ajar, alat dan bahan ya. Lalu ada pertemuan pertama, indikator keberhasilan, alat dan bahan lagi, pertanyaan pemantik, rencana asesmen. Nah, ini pengelompokan berdasarkan tes, pengelompokan berdasarkan bakat dan minat, langkah pembelajaran ya, ada kegiatan awal. Ya ini dan isinya ini bla bla bla, ini bisa dibaca. Ada kegiatan inti, ya peserta didik ini dan lain-lain. Lalu ada kegiatan akhir di sini. Jadi ada 20 kegiatan. Lalu ada LKPD-nya. Ya. Oke, masih halaman 10 ini. Halaman 11 ada LKPD lagi, kegiatan kelompok. Oke, lalu pedoman penilaiannya, rubrik LKPD-nya. Lalu ini bahan ajarnya. Oke, bahan ajarnya ini ya. Daftar pustaka. Lalu ada refleksi peserta didik, refleksi guru. Pertemuan kedua. Ini tadi sudah pertemuan pertama ya, ini pertemuan kedua. Lagi ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir ya. Ini totalnya ada 17 kegiatan. Lalu LKPD lagi di kegiatan kedua. Ini ada 2 lembar. Lalu LKPD lagi. Ya, di kegiatan kedua ada 2 lembar lagi. Lalu penilaiannya, lalu rubriknya. Lalu ada bahan ajar lagi ya. Ada daftar pustaka, ada refleksi, ada pertemuan ketiga, ada indikator, alat bahan, rencana asesmen, langkah pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir pertemuan ketiga ya ada 15 kegiatan, LKPD ya. Eh, LKPD pertama di pertemuan ketiga 2 lembar langsung, oh hanya 1 LKPD, ada di pedoman penilaian, terus rubriknya, terus ini adalah bahan ajarnya, terus daftar pustaka, terus refleksi peserta didik dan refleksi guru. Nah, sudah, oke, 41 halaman. Oke. Saya coba buka perangkat pembelajaran kedua. Monggo disimak bersama-sama. Nah, ini. Di sini hanya ada 2 halaman. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah melakukan upaya sederhana pelestarian sumber daya alam ya. 10 JP dapat disesuaikan dengan kondisi kelas ya. Langkah-langkah pembelajaran pertemuan pertama diberi subjudul seberapa tahu kalian? Yang pertama, mengamati kondisi lingkungan, mengelilingi 3 pos perubahan iklim, menuliskan tema pos, menceritakan hal yang didapat, menuliskan refleksi tentang perasaan. Sudah pertemuan pertama. Pertemuan kedua, membaca bersama buku Rumah Wortel, menuliskan bentuk kegiatan, mendiskusikan, merancang proyek kegiatan. Pertemuan ketiga, mengingat kembali cerita dan yang lainnya sampai 6 kegiatan nih di pertemuan ketiga yang berjudul perjalanan proyekku. Pertemuan keempat, kampanye proyekku untuk bumi, mempresentasikan proyek, memberikan umpan balik, mempresentasikan proyeknya, menuliskan penilaian diri, lalu ada asesmen sumatifnya, penilaian proyek. Berarti di sini adalah asesmen sumatif karena kampanye proyekku. Oke. Nah, sudah ya. Oke, monggo Pak Wandi mohon dipandu, ini saya ingin mendengarkan
beberapa satu atau dua peserta bagaimana analisanya tentang dua perangkat ini? Monggo bisa angkat tangan. Oke, Pak Ganda, terima kasih. Monggo Bapak Ibu sharing mawon, jadi tidak usah terlalu tegang. Jawab Nggih. salah juga enggak apa-apa, Pak Ganda kan Iya, yang enggak pokoknya apa-apa. yang penting kita Nggih, ngobrol kita kayak ngobrol sama-sama biasa. belajar. Oke, monggo Bapak Ibu, kira-kira dari dua tampilan itu yang bisa dianalisis Bapak Ibu, kira-kira yang di bagian mana? Hmm, Assalamualaikum. Monggo Bapak Ibu. Salam. Monggo Pak. Mencoba nggih Pak nggih. Siap. Untuk yang pertama kan memang dari yang dibahas itu kemungkinan seperti satu bab, ya. Sehingga memang ketika kita tadi cermati sekilas, ya mohon maaf banyak yang lupa karena cuma ditampilkan sebentar nih. Nggih. Ada beberapa pembahasan. Selain ada beberapa pembahasan, kemudian dari setiap pembahasan itu di situ di langkah-langkah yang awal atau yang apa diulang-ulang lagi. Artinya memang itu setiap bisa dikatakan itu beberapa RPP tapi dijadikan satu. Jadi memang seandainya ada pengganti, guru pengganti, acuannya itu memang sudah agak jelas. Tapi memang sangat banyak sekali. Kemudian juga untuk LKPD ataupun apa itu setiap pertemuan selalu ada. Kemudian untuk yang kedua yang ditampilkan memang untuk materi atau pembahasannya memang berbeda. Jadi mungkin sebetulnya ada kalau mau dibandingkan mungkin harusnya yang sama nggih Pak Ganda nggih. Oke. Jadi bisa kita itu membandingkan antara dua hal yang dibahas, oh satunya ringkes, satunya panjang. Ini kan yang kedua kan beda dengan yang pertama tadi nggih. Cuma memang ini juga sama sebetulnya ada dari struktur beberapa, saja Pak, dari strukturnya saja. Dari strukturnya memang ada beberapa pertemuan juga. Cuma dia meringkas bisa dikatakan apa yang di awal katakanlah seperti langkah awal atau apa-apa sudah tidak dibahas lagi, tertulis lagi di pertemuan kedua, ketiga dan selanjutnya. Dan untuk penilaian itu untuk yang kedua itu hanya ada satu yang saya lihat di akhir sumatifnya itu. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama, kedua mungkin belum ada karena menunggu pada itu selesai mungkin. Dan di sini yang ditampilkan memang yang pokok-pokok saja. Sehingga ketika nantinya seandainya memang ada guru pengganti lah misalkan, itu antara satu guru dengan guru yang lain, inovasinya pasti akan berbeda, tetapi jalurnya masih tetap sama insya Allah. Jadi lebih mengedepankan untuk yang kedua itu memang inovasi kreativitas guru untuk mengolah pembelajaran dan kelasnya. Jadi dia ketika melihat yang kedua tidak terfokus pada langkah-langkah yang seperti yang pertama. Mungkin seperti itu, mohon maaf kalau ada yang kurang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Astro ya, Pak Zuli Astro ya Pak ya. Luar biasa Bapak, terima kasih responnya. Satu lagi mungkin Pak Wandi ini ada luar biasa responnya Pak luar Ganda biasa. ya. Masya Allah. Monggo Terima satu kasih, Pak. lagi. Satu lagi Bu Rahmatun Nikmat. Monggo. Namanya kayak nggak asing. Ya, sangat tidak asing ini. Terima kasih Pak Wandi dan juga dan narasumber yang hebat. Silakan KR. Iya Bapak, terima kasih. Kalau saya lihat sekilas ya tentang perangkat pembelajaran 1 dan 2 tadi, itu kalau di yang 2 itu untuk tujuan pembelajarannya tidak ada ya. Jadi langsung ke langkah. Ada ini Betul Bu. apa tidak Pak? Ada. Oh iya betul. Terus yang tadi itu kan untuk yang
RPP yang pertama itu kan memang sudah dijabarkan sedemikian rupa, ya, lengkap sekali, ada medianya juga dan sebagainya. Nah, untuk yang perangkat yang kedua ini memang ringkas ya, cuma 2 lembar saja. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan mungkin supaya kita juga bisa membuat RPP yang seperti itu, yang praktis sekali ya, karena dengan demikian kan kita ini yang guru ini tugasnya yang seabrek gitu, jadi lebih mudah untuk kita implementasikan di kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih Mbak Ganda, ilmunya luar biasa. Ya. Terima kasih. Ya, Oke. terima Langsung kasih, Bu apa? Rohman. Iya, Oke. terima kasih Bu Terima Rohman, kasih. luar biasa ini. Monggo Pak Ganda. Oke, Pak Zuliastro dan Bu Rohma luar biasa analisanya. Betul sekali, nggih. Pak Zuli tadi jika melihat di apa ini di perangkat pembacaan pertama ini sangat lengkap ya. Inilah yang disebut dengan modul ajar ya. Di sini dituliskan identitas dengan sangat lengkap, tujuan, indikator ketercapaian profil pelajar Pancasila, deskripsi umum kegiatan, sarana prasarana, pertemuannya sampai 1, 2, 3 dijelaskan pertemuan di awal tuh ngapain, pertemuan kegiatan inti ngapain ya. Tadi disebutkan bahwa Pak Zuli diulang-ulang Pak, maksudnya guru mengawali salam itu ya Pak ya, kabar di pertemuan berikutnya juga ada dan juga ada bahan ajar dan yang lain-lain. Yang kedua, ini terlihat strukturnya lebih praktis ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang praktis. Di sini hanya ada tujuan pembelajaran ya, lalu ada pertemuannya menjadi 4 pertemuan, tapi yang dituliskan adalah kegiatan-kegiatan langsung apa yang dilaksanakan pada waktu tersebut. Kegiatan esensialnya itu apa? Nah, dari kedua perbedaan ini, tujuan hari ini yaitu kita mempelajari RPP praktis ini. Loh, boleh atau tidak ternyata Pak? Nah, kalau kita sudah melihat ya, bolehkah kita membuat modul ajar dengan lengkap seperti ini? Boleh, sangat diperbolehkan. Bolehkah kita membuat perangkat RPP hanya sederhana praktis seperti ini? Boleh. Nah, bagaimana Pak? Dasar hukumnya istilahnya. Nah, seperti ini ya. Kita masuk ke materi. Nah, ini. Sudah kelihatan Pak Wandi? Sampun Pak Ganda. Oke, ya proses Ganda mohon izin ya. Mohon izin ya. untuk durasi ya. Siap. Oke, siap. Lanjut ya. Oke. Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran pasti. Yang kedua adalah merumuskan TP, lalu menyusun ATP. Yang terakhir adalah merancang pembelajaran. Lah ini ya. Nah, penyusunan perencanaan pembelajaran hendaknya yang pertama adalah fleksibel. Ya, tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Saya yakin dari kedua contoh perangkat pembelajaran tadi, panjenengan sudah tahu mana yang lebih fleksibel. Yang kedua adalah jelas, mudah dipahami. Yang ketiga adalah sederhana. Nah, ini yang paling saya senangi nih Pak Wandi, yang sederhana. Loh Pak, saya ingin membuat yang sangat lengkap supaya ya enak dipandang dan yang lain-lain. Boleh ya Bapak Ibu, tapi hendaknya ya penyusunan pernyataan pembelajaran itu fleksibel, jelas, sederhana. Nah, jadi tadi yang pertama adalah modul ajar dengan kelengkapannya, yang kedua adalah RPP dengan kesederhanaannya seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Kita luruskan dulu miskonsepsi perencanaan pembelajaran. Modul ajar wajib dibuat oleh guru meskipun sudah membuat RPP. Nah, ini miskonsepsi ya. Kalau sudah membuat modul ajar, tidak perlu membuat RPP. Kalau sudah membuat RPP, tidak perlu membuat modul ajar di TP yang sama. Tapi misalkan nih, satu semester panjenengan matematika ada 10 TP, berarti kan ada 10 modul ajar atau RPP. Saya semuanya membuat modul ajar 10, boleh. Saya semuanya 10 membuat RPP, boleh. Saya 5 membuat modul ajar, boleh. Sisanya 5 membuat RPP, itu boleh. Tapi yang tidak perlu adalah membuat dua-duanya.
Ya, TP pecahan misalkan membandingkan pecahan modul ajar jenengan buat, RPP jenengan buat, tidak perlu. Salah satu ya. Anggapan bahwa derajat modul ajar lebih tinggi dibandingkan RPP. Tidak ya. Kalau tadi melihat bentuknya yang pertama, oh, tampilannya sip, mantep, berarti lebih tinggi derajatnya. Tidak. Yang penting adalah isinya ya, sesuai apa tidak. Yang ketiga adalah anggapan contoh yang ada di PMM masih tersedia hanya modul ajar saja, sehingga pengawas atau dinas mewajibkan guru membuat modul ajar. Lah ini yang perlu diluruskan ya Bapak Ibu. Tidak seperti itu ya. Jadi memang yang paling banyak contoh di PMM itu sekarang modul ajar. Tapi RPP juga ada loh. Lah nanti bukannya kita istilahnya banggel ya atau melawan ya, tidak, tapi ada kok payung hukumnya bahwa tidak membuat modul ajar itu tidak apa-apa, tapi membuat RPP. Nah, seperti itu. Nah, ini berikutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran dapat berupa modul ajar atau RPP, dipilih salah satu. Tadi sudah dilihat ya contohnya pelaksanaan pembelajaran perencanaan pembelajaran 1 yang lengkap modul ajar, dan yang kedua yang sederhana adalah RPP, tapi tidak mengurangi esensi dari tujuan pembelajarannya. Nah, ini dasar hukumnya. Ini saya dapat dari Kemdikbud pada waktu itu, paparan Mas Menteri terkait RPP. Apakah implementasi kurikulum Merdeka meningkatkan beban administrasi guru dan kepala sekolah? Ini jawab, dokumen yang wajib disusun hanya kurikulum satuan pendidikan dan rencana pembelajaran. Kedua dokumen ini bisa dibuat secara sederhana. RPP bahkan boleh hanya 1 halaman sesuai dengan Permendikbudristek. Lah ini ya, nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Tidak ada kewajiban membuat modul ajar yang kompleks dalam implementasi kurikulum Merdeka. Oke, di sini sudah jelas. Ya, sudah ada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 bahwa membuat RPP itu loh sederhana boleh. Yang enggak boleh itu tidak membuat. Nah, seperti itu ya. Membuat modul ajar kalau jenengan punya banyak waktu, punya banyak inspirasi, boleh. Tapi membuat RPP saja sederhana, boleh. Seperti itu ya. Sudah ada payung hukumnya istilahnya. Nah, ini perbandingan komponen minimum modul ajar dan RPP. Minimum RPP hanya tujuan pembelajaran, tadi ada. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran biasanya untuk 1 atau lebih pertemuan. Tadi ada 4 pertemuan ya. Asesmen pembelajaran, rencana asesmen untuk di awal dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini biasanya asesmen sumatif. Kalau komponen minimum modul ajar, tujuan pembelajaran harus ada. Langkah-langkahnya juga biasanya untuk 1 tujuan pembelajaran dicapai dalam 1 pertemuan atau lebih. Rencana asesmen, ini asesmen awal, rencana asesmen yang di akhir, dan juga medianya, termasuk bahan bacaan. Nah, tadi kita lihat ya, modul ajar itu ada medianya apa, bahan bacaannya, bahan ajarnya, lembar kegiatannya, video, tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Loh, apakah di RPP tidak ada? Ada, tapi dalam bentuk link yang ditautkan. Ini apa sih gunanya? Gunanya itu agar kita paperless, praktis, supaya dicetak itu juga tidak terlalu banyak, karena saya yakin panjenengan juga sekarang tuh sudah digital semua, pakai file, tidak pakai cetakan seperti itu. Nah, ini prinsip pembelajaran tuh yang pasti di dalam RPP atau modul ajar sesuai tahap perkembangan. Inspiratif, mengembangkan kompetensi dan karakter, relevan, lalu berorientasi pada masa depan. Oke, lalu prinsip asesmen ya. Pastinya asesmen itu harus terpadu dengan proses pembelajaran. Cocok ya, proses pembelajarannya bagaimana, asesmennya bagaimana, dan juga tujuan pembelajarannya cocok. Jangan sampai tujuan pembelajarannya A, ternyata proses pembelajaran dan asesmennya B, tidak cocok ini ya. Lalu netral ya.
Asesmen harus netral, lalu sederhana dan informatif, adil, valid, proporsional, dan dapat dipercaya, lalu reflektif. Nah, ini ada tambahan pembelajaran diferensiasi bahwa kita sekarang digaungkan ya, banyak digaungkan kalau bisa membuat perencanaan pembelajaran itu berdiferensiasi. Mengapa harus melakukan pembelajaran terdiferensiasi? Nah, ini pembelajaran terdiferensiasi adalah proses pembelajaran di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga tidak frustasi dan merasa gagal. Karena saya yakin ya, dalam pengalaman belajar di kelas itu ada anak yang kesiapan belajarannya, dia sudah matang, ada yang sudah cakap istilahnya, ada yang masih belum berkembang. Nah, ini anak yang belum berkembang ini jangan sampai mereka merasa gagal dalam pembelajaran kalau tidak dilaksanakan diferensiasi. Oke, beberapa jenis diferensiasi yang dilakukan selama proses pembelajaran. Yang pertama adalah kontennya, materi yang diajarkan ya. Jadi dapat dilakukan untuk membedakan kedalaman materi yang diajarkan. Misalkan kedalaman materi, anak yang kita sudah asesmen awal, anak ini mahir, anak ini belum berkembang. Anak yang mahir bisa loh melaksanakan percobaan itu 3 sekaligus, tapi anak yang berkembang 1 dahulu. Jadi kedalaman materinya itu ya, kontennya itu bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah prosesnya ya. Diferensiasi dapat dilakukan dengan cara memberikan pilihan cara belajar ya. Peserta didik dapat membutuhkan bimbingan perlu mengajarkan cara langsung. Bagi peserta didik yang cukup mahir dapat diawali dengan modeling yang dikombinasi dengan kerja mandiri. Bagi peserta didik yang sangat mahir dapat diberikan beberapa pertanyaan pemantik. Jadi ini yang sudah mahir sudah diberi modeling di awal, mereka sudah jalan sendiri. Tapi anak yang masih butuh bimbingan, mereka harus selalu didampingi. Ini adalah diferensiasi proses. Lalu diferensiasi produk ya. Luaran atau performa yang akan dihasilkan. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Contoh, peserta didik yang masih memerlukan bimbingan menjawab pertanyaan pemantik. Itu saja sudah oke. Dia sudah bisa menjawab pertanyaan pemantik, dia sudah oke ya. Tapi peserta didik yang mahir itu sudah bisa menyelesaikan, sudah bisa presentasi ya, menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Itu adalah diferensiasi dari segi produk. Nah, ini ya contoh diferensiasi untuk kesiapan belajar yang berbeda-beda. Kontennya, menyediakan sumber belajar, menyediakan teks, dan lain-lain. Prosesnya menggunakan berbagai media untuk membantu dalam penjelasan pemahaman, menggunakan aktivitas berjenjang, dan lain-lain. Lalu produknya menggunakan penugasan berbasis produk secara berjenjang, memimpin lokakarya mini dalam kelas tentang berbagai bentuk pengembangan produk, mengembangkan rubrik atau kriteria keberhasilan siswa. Nah, ini yang biasa dilakukan ya oleh guru ya. Ada produknya, anak-anak yang belum berkembang atau sedang berkembang itu apa, bagaimana, lalu anak yang sudah mahir itu rubriknya bagaimana, seperti itu. Siswa dapat menyajikan hasil belajarnya dalam bentuk yang dipilih, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wandi. Ini materi pertama dari saya. Oke, jadi saya kembalikan ke Pak Wandi untuk materi kedua. Oke, terima kasih Pak Ganda, luar biasa. Ini 3 kata untuk Pak Ganda ya. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya jangan biasa di luar loh ya. Luar biasa. Masya Allah. Sebenarnya ini memang materinya ini sangat diperingkas Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak yang perlu disampaikan oleh Pak Ganda karena memang durasi Bapak Ibu ya. Sehingga insya Allah semoga bisa membuat panjenengan semua itu termotivasi kalau RPP itu sebenarnya sangat ringkas sekali Bapak Ibu. Nah, berbicara terkait dengan RPP, nah kita pasti ingin tahu kebahasaannya RPP itu gimana? Apakah kadang-kadang kita mulai menulisnya pertama itu bingung, Pak. Ini apa yang saya awali ini? Kayak menulis cerita itu Pak Ganda ya. Masuk pada suatu hari terus, nah seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak boleh, ini kita akan dihadapkan oleh
Bu Ana Sofia yang ahli penulis ini Bapak Ibu. Bu Ana Sofia itu backgroundnya saya tahu Bapak Ibu ini kayak Mbak Yu saya sendiri. Jadi Bu Ana itu ini saya kalau saya baca ini insya Allah 1 jam tidak nutut ini apa namanya tentang Bu Ana Sofia. Ini penulis modul ajar GTK Kemdikbud ini 2023, penulis ATP modul ajar Puskunjar, kemudian penelaah RPP Puskunjar, kemudian pengisi di SBO TV Jawa Pos, pernah masuk TV juga Bapak Ibu ya. Terus penulis surat kabar Surya, ini kolom reportasenya saya mengikuti loh Bun. Ini kolom reportasenya di Surya ini bukan berarti kita itu loh ya, apa namanya, sebut merek enggak, tapi untuk memotivasi kita semua ya Bunda ya. Reportase ini berulang kali saya membaca tulisannya Bunda. Terus kemudian antologi buku cerita yang ber-ISBN ini, waduh, banyak ini Perempuan Kencana sampai tahun 2. Ini terbaru toh ini. Serangkaian puisi Maafkan Kata-kata, kemudian Sehimpun Sajak Narasi Bait, Risalah Ikrar, Virus Corona, Imbas Virus Corona, kemudian Percakapan Ujung Tahun, Masya Allah luar biasa. Ini jenengan bagi waktunya ini nggak bingung tak Bun? Masya Allah luar biasa. Saya tepuk tangan untuk Bunda Ana. Struktur kebahasaan, mari kita sambut Bunda Ana Sofia. Ini termasuk guru juga Mbak Yu saya ini Bapak Ibu. Monggo Bunda Ana silakan. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Wandi. Suara saya terdengar ya Pak Wandi ya? Sangat jelas Bunda. Ini kayaknya lagi tugas dinas luar ini. Sibuknya. Betul, Pak. Tugas luar, tapi alhamdulillah masih bisa membersamai teman-teman. Oke Pak Wandi, tadi saya ditanya Pak Wandi, cara membagi waktunya gimana? Yes, yang penting tujuannya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja. Saat kita bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Gitu Pak Wandi. Luar biasa. Oke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan Pak Wandi ya, tapi saya memperkenalkan lagi. Saya Ana Sofia. Jadi hari ini saya akan membahas menelaah RPP. Jadi RPP tadi penyusunannya sudah dijelaskan oleh Pak Ganda. Saya di sini bagaimana sih RPP tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bagaimana RPP tersebut bisa digunakan oleh orang lain. Jadi itu dari faktor kebahasaannya perlu kita telaah. Oke Pak Ganda, next. Bapak Ibu, untuk pemahaman bahasa, kita tahu ya Bapak Ibu ya, bahasa itu merupakan alat utama untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain itu bisa secara lisan maupun secara tertulis. Bagaimana tulisan kita itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, disinilah pentingnya komunikasi berupa pesan itu yang akan kita sampaikan. Jadi tulisan kita itu harus benar, kemudian bahasa yang kita sampaikan itu orang lain harus paham. Jadi RPP itu di samping sesuai yang dijelaskan oleh Pak Ganda, komponen-komponennya lengkap, RPP tersebut dari faktor kebahasaan juga harus jelas. Bisa dipraktikkan oleh orang lain, bukan hanya diri kita, karena bahasa itu untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi bahasa itu harus baik dan benar sesuai dengan ejaan yang berlaku. Langsung Pak Ganda. Oke Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa menelaah ya. Bisa menelaah, ada tulisan judulnya saja, tidak perlu ke bacaannya. Kira-kira apa yang salah di situ Bapak Ibu? Atau apa yang Bapak Ibu bisa maknai dari tulisan tersebut? Monggo, mungkin siapa Pak Wadi yang bisa menjawab, karena saya di sini kan nggak bisa melihat ya. Oke, Bu Endang, jajar tunggal. Silakan Bu Endang. Monggo Bu Endang. Oke, makasih Pak Wandi, mohon izin. Menurut saya Bu Ana, di sini ada tulisan Bupati imbau Agnia salurkan zakar via Baitul Mal. Nah, di sini ada kekeliruan zakar. Ini harusnya kan zakat ya, Bu ya. Kemudian ini imbau Agnia. Nah, ini mungkin lebih
tepatnya mungkin himbau mungkin ya. Bupati himbau Agnia salurkan zakat via Baitul Mal. Mungkin seperti itu Bunda. Mohon izin untuk diperbaiki mungkin apabila saya ada kekeliruan dalam menjawab. Terima kasih Pak Wandi. Oke, terima kasih Bu Endang. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat judul dari berita ini, Bupati imbau Agnia salurkan zakar via Baitul Mal. Kalau kita seharusnya kan zakat ya, tapi karena di sini zakar, begitu saya membaca berita ini, saya tuh langsung, loh kok zakar ya, saya gitu. Nah, orang lain akan mempunyai pikiran, ya kita tahu ya Bapak Ibu ya, arti zakar itu apa gitu loh. Jadi jangan sampai saat kita menulis, ada kekeliruan kata atau huruf. Padahal ini kan hanya satu huruf ya Bapak Ibu ya. Ya Bu Endang tadi menjelaskan penulisan zakat, keliru zakat. Nah, di sini akan timbul arti yang berbeda. Sehingga saat menulis seperti ini, kita harus cek ulang. Saat Bapak Ibu membuat suatu tulisan, jangan hanya satu kali menulis, kemudian sudah langsung kita setorkan ke surat kabar atau kita upload. Jadi saat kita menulis, diletakkan dulu. 5 menit atau 10 menit setelah itu kita baca ulang. Setelah dibaca ulang, barulah di situ kita akan bisa merevisi atau mengedit apa yang kita tulis. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya untuk menghindari kesalahan penulisan seperti ini. Bisa dilanjut Pak Ganda? Oke, Bapak Ibu, kita perhatikan lagi. Di situ ada tulisan 2 cowok masuk toko sepatu. Pas nyobain langsung kabur ketangkep warga. Nah, kita bisa mengamati dari tulisan tersebut, tidak semua orang paham dengan judul ini. Pas nyobain, mungkin untuk kalangan orang Jakarta dan sekitarnya, itu paham. Tetapi untuk orang-orang yang mungkin di daerah terpencil, apa ya kata nyobain? Nah, jadi kita dalam menuliskan suatu kalimat itu, gunakanlah kalimat yang baku, ejaan yang sesuai dengan yang saat ini berlaku. Sehingga semua orang bisa memahami tulisan kita. Nah, begitu ya. 1 lari dikejar. Nah, itu ada kesalahan tulisan. Bapak Ibu kalau mengamati, ini padahal judul yang ada di surat kabar ya Bapak Ibu ya. Judul yang ada di surat kabar menggunakan kalimat yang bahasa kekinian, tapi tidak semua orang paham. Mungkin surat kabar tersebut untuk di lokal masih bisa dipahami, tapi kok sudah surat kabar yang merambah ke nasional, surat kabar tersebut tidak bisa difahami oleh seluruh orang. Oke, lanjut Pak Ganda. Nah, oke Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat judul di situ. Warga hadang wisatawan. Kita tahu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu selalu update ya mengenai kata baku dan kata tidak baku tersebut. Hadang itu kan tidak baku. Yang baku adalah adang. Kemudian pelampung di bawah kursi Anda. Bapak Ibu yang sering ada kesalahan dalam penulisan, itu kita kekeliruan dalam penulisan kata depan dan awalan. Kalau kata depan, itu penulisan di ke dari itu tidak boleh digabung dengan kata berikutnya. Tetapi kalau awalan, itu digabung. Itu yang sering kita temui dalam RPP yang pernah saya telaah. Kesalahan penulisan, kemudian penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Tapi untuk materi secara komponennya, kemudian alurnya, itu guru-guru sekarang sudah luar biasa, sudah hebat. Guru-guru sudah bisa membuat RPP maupun modul ajar sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajarannya. Oke, bisa dilanjut Pak Ganda? Nah ini Bapak Ibu, kita langsung aja ke yang saya lingkari itu ya Bapak Ibu ya. Konkret itu yang benar adalah konkret menggunakan E. Oke, lanjut Pak Ganda. Nah, Bapak Ibu, RPP itu dikatakan baik ya.
Kalau saya mengatakan benar atau salah itu tidak. Karena tidak ada RPP yang salah, tidak ada modul ajar yang salah. Yang salah adalah yang tidak membuat RPP ataupun modul ajar. Jadi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen, suatu RPP itu dikatakan baik apabila selaras. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu menunjukkan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi goal dari RPP ataupun modul ajar tadi, tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu dirancang melalui strategi dan memberikan pelajaran yang bermakna untuk siswa, pembelajaran yang berkualitas. Kemudian asesmen juga memperlihatkan cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan berbagai teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan. Nah, jadi harus selaras ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajarannya apa, langkah-langkahnya apa, sampai ke asesmennya. Kemudian kita juga merancang strategi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi bagaimana sih anak tersebut saat di dalam kelas mereka bisa aktif, kemudian anak-anak bisa interaktif. Jadi di sini guru itu merancang pembelajaran dengan strategi, ini ada contoh ya Bapak Ibu, strateginya yang interaktif ya. Salah satu contohnya itu guru membuka forum diskusi kepada peserta didik. Nah, diskusi ini membuat siswa itu interaktif, bisa bersosialisasi dengan temannya. Dan ini tugasnya guru yang merancang strategi pembelajaran. Bagaimana supaya siswa tersebut bisa aktif. Kemudian guru juga memfasilitasi belajar supaya berkolaborasi. Bisa juga melalui kegiatan wawancara dengan orang-orang di sekitar. Bagaimana anak tersebut aktif atau tidaknya tergantung dari guru. Guru disinilah yang sebagai dalang. Ya Bapak Ibu. Oke, bisa dilanjut Pak Ganda. Next. Kemudian strategi pembelajaran itu juga harus dirancang dengan bermakna dan konseptual. Di sini Bapak Ibu bisa langsung mulai contohnya. Pendidik itu mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar siswa agar mereka mengemukakan pengalamannya. Jadi kontekstual ya Bapak Ibu ya. Kemudian pendidik memberikan kasus-kasus yang sederhana yang terjadi di sekitar lingkungan siswa. Jadi paling tidak yang pernah dialami siswa. Itu ya membuat siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan pembelajaran tersebut bermakna dan konseptual. Lanjut Pak Ganda. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ganda ya. Jadi proses pembelajaran itu terdiferensiasi dan berpusat pada siswa. Jadi Bapak Ibu diharapkan membuat asesmen awal, apakah itu wajib tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi paling tidak pendidik itu bagaimana sih karakteristik siswa itu untuk dijadikan variasi aktivitas pembelajaran di kelas. Jadi RPP yang sudah dimiliki oleh guru itu harus ada rencana tindak lanjut berdasarkan hasil asesmen tadi. Dan ada strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke Pak Ganda. Nah ini Bapak Ibu, ini juga yang terpenting komponen dari RPP maupun modul ajar adalah RPP itu harus ada asesmen Bapak Ibu. Jadi asesmen tersebut digunakan untuk memberikan umpan balik, untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Jadi juga untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, dan juga untuk mengukur kriteria. Jadi dari asesmen tersebut ada kriteria yang jelas. Saat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, kita membuat rubrik di RPP tersebut. Lanjut Pak Ganda. Untuk RPP tersebut, ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah membuat RPP, Bapak Ibu mengecek apakah tulisan kita ada kesulisan, kesalahan ejaan atau tulisan. Itu kita hindari karena bagaimanapun juga kita sebagai guru. Kalau gurunya saja sudah salah, bagaimana dengan muridnya? Nah itu Bapak Ibu yang perlu kita miliki
bahwa tulisan kita itu terhindar dari kesalahan tulisan maupun bacaan. Seperti tadi, zakat hanya huruf T saja. T keliru huruf R. Yang harusnya zakat, keliru zakat. Itu sudah fatal sekali. Memiliki arti yang berbeda. Kemudian, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, RPP itu juga harus terbebas dari kegiatan pembelajaran yang kekerasan. Jadi contoh-contoh yang Bapak Ibu berikan saat pembelajaran itu disesuaikan dengan kondisi siswanya. Seperti penghinaan terhadap suku, agama, itu kita hindari. Yang kita berikan contoh-contoh itu adalah contoh-contoh, perbanyaklah contoh-contoh yang positif. Jangan contoh-contoh yang negatif. Justru nanti kalau terlalu banyak contoh yang negatif, terekam oleh siswa itu malah berbahaya. Kemudian RPP itu juga terbebas dari simbol. Simbol yang tidak diperbolehkan untuk saat ini. Contohnya kelompok terorisme, radikalisme, atau kelompok-kelompok yang tidak diperbolehkan oleh negara kita. Kemudian, ini lagi Bapak Ibu, RPP yang bermuatan pornografi. Itu pun juga sesuai kebutuhan ya. Saat saya mengikuti kegiatan rekrutmen penelaah di penelaah perangkat ajar, di situ ada seorang perempuan dadanya terbuka, tetapi di situ pembelajarannya tentang message itu diperkenankan, bukan pornografi, tetapi melihat kontennya ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran tersebut dikatakan pornografi atau tidak, melihat dari pelajaran apa yang akan kita berikan. Jadi kita sebagai guru memiliki filter lah. Mana sih yang layak untuk siswa? Tidak layak untuk siswa. Kemudian Bapak Ibu, ini ya, bacaan, perundungan. Bacaan-bacaan yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Di sudut kita perhatikan banyak sekali bacaan yang tidak layak ya untuk anak-anak. Itu kalau kita memperhatikan miris ya Bapak Ibu ya. Misalkan asal usul kota Banyuwangi. Nah, di situ kan ada perempuan yang menunjukkan kesetiaannya, tetapi dengan cara dia bunuh diri. Nah, ini sebetulnya tidak layak untuk bacaan untuk anak-anak. Jadi kita dalam memberikan bacaan untuk anak, bahan ajar itu kita harus sesuaikan dengan umur dan kondisi siswa kita. Kemudian RPP kita kadang-kadang kan juga mengambil bahan ajar atau materi dari sumber belajar ya Bapak Ibu ya, sumber belajar lain itu kita cantumkan di situ. Karena kita saat mengutip itu bukan karya kita, harus kita tunjukkan bahwa itu suatu kutipan. Nah, itu sebagai apresiasi kita untuk penulis. Kemudian yang terakhir, jadi RPP juga bebas dari pembelajaran yang mempromosikan sesuatu iklan komersial. Jadi paling tidak untuk iklan komersial itu kita tutup. Kita tutup, seperti Pak Wandi tadi menyebutkan salah satu koran yang ada di koran provinsi ya, itu sebaiknya tidak disebutkan, tetapi tidak apa-apalah Bapak Ibu untuk memotivasi kita supaya kita rajin menulis ya Bapak Ibu ya. Dimanapun, kapanpun, insya Allah kalau tulisan kita bermanfaat untuk orang lain, dibaca untuk orang lain, selama itu kita akan mendapatkan imbalan. Mungkin kita akan dimudahkan segala urusan, anak-anak kita dimudahkan dalam pendidikan. Itu yang saya pegang prinsip tersebut. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu tetap semangat, buatlah karya-karya tulis yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah tulisan-tulisan kita akan dibaca orang lain apabila bermanfaat itu bisa menjadikan amal buat diri kita sebagai seorang penulis. Oke Pak Wandi, itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aman Bunda, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Ana Sofia. Saya juga penulis Bu Ana, penulis di WA.
Oke, Bapak Ibu, Sama kalau itu Pak Wandi. iya, senyampang kita bertemu, monggo barangkali ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Nanti absen akan kami bagikan 0845 ya, 2045. Kemudian setengah jam setelah penutupan kegiatan ini, absen akan kami tutup Bapak Ibu, karena memang apa namanya ketentuannya begitu, jadi kita ikuti saja. Kemudian mohon tidak meng-sharekan apa namanya daftar hadir kita keluar ya, karena ini kita keluarga Connecting the Teacher, jadi kita sama-sama menjaga kalau teman-teman yang ada di sini semua itu benar-benar niatnya untuk belajar. Jadi tidak memburu sertifikat, tetapi ingin tahu apa materinya, apa yang akan disampaikan oleh narasumber, apa yang disaringkan begitu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Oke. Monggo langsung open mic ya Bapak Ibu ya, karena ini saya kok tidak bisa melihat. Yang terlihat hanya wajah saya sendiri Bapak Ibu. Saya tidak bisa melihat semua audien ini. Monggo langsung open mic Bapak Ibu, dipersilakan. Pak Jumadi ya open mic ya. Monggo Pak Jumadi kalau ada yang perlu didiskusikan. Oh, mungkin mic-nya terbuka. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada. Selamat malam Pak Wandi. Selamat malam Bunda. Iya. Suaranya sangat Suaranya khas sekali. kurang keras ya? Iya, Bu Linda ya kalau nggak salah ya. Saya enggak asing ini. Bu Linda ya, kalau nggak salah. Bu Linda ya? Iya, Bu Linda betul. Iya, Masya Allah Bu Linda. Sehat-sehat Iya. selalu Bu Linda. Alhamdulillah sehat Pak Wandi. Oke, silahkan. Ini yang dituju siapa ini? Pak Ganda atau Bu Saya Ana? menuju ke Pak Ganda dulu. Pak Ganda, pasti Pak Ganda pokoknya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bercanda ya Bu ya, biar nggak ngantuk Iya, ya. enggak apa-apa Pak. Ini sudah ada janjian soalnya sebelumnya sama Pak Ganda. Siap Bu Haja. Siap Bu Haja. Saya pihak ketiga ini berarti. Saya tak mundur sih Pak Ganda. Monggo, Bu Linda, silakan. Iya, Pak Ganda PP saya soalnya Pak Wandi. Walah, Jadi pantesan. gini, terkait dengan apa itu namanya Promes dan Prota. Ya, kebetulan saya kemarin ikut juga ya IHT waktu di dinas itu. Kemudian kan ada pernyataan bahwasanya Promes dan Prota itu untuk yang kurikulum Merdeka saat ini itu tidak wajib begitu ya Pak ya. Terus kemudian ada pertanyaan Pak. Apa dasarnya ketika kan nanti kan biasanya kan ada pengawas maupun kepala sekolah yang mempertanyakan itu terkadang ya. Terus kemudian kami menjawab, ini apa itu namanya tidak wajib sih Prota dan Promes. Apa dasar supaya kita bisa memperkuat terkait pernyataan tersebut, gitu Pak Wandi. Pertanyaan saya. Kemarin saya juga ditanya seperti itu oleh teman-teman saya yang di kecamatan gitu. Jadi saya oh iya Bu, nanti akan kami diskusikan lagi dengan pembicara kami yang dari dinas ya, salah satunya Pak Ganda ini. Mohon pencerahan Pak Ganda. Pak Wandi terima kasih. Oke, terima kasih Bu Linda. Nah, ini langsung saja Pak Ganda, monggo. Oke. Pokoknya jangan dasar kamu gitu ya. Tapi Oke. dasar yang sebenarnya. Monggo Pak Ganda. Oke, matur nuwun. Ini kebetulan tadi saya pas juga baru membaca nih. Jadi istilahnya pengawas kita kan tetap ya membuat Prota dan Promes. Sementara di kurikulum Merdeka ini sudah berganti menjadi TPATP, CP, TPATP. Apa dasarnya? Itu ada di beban kerja guru, Bu, Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Nah, seperti itu. Ini nanti bisa dibuka sendiri bahwa Menteri Nadiem resmi menghapus silabus, program tahunan, dan program semester. Diganti dengan CP, TP, dan ATP tadi yang di dalamnya nanti bisa disesuaikan dengan per fase. Jadi CP itu per fase, nanti panjenengan misalkan
fase A ya duduk bersama kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana ini yang mana kelas 1, kelas 2, apakah di kelas 1 yang ini digunakan lagi di kelas 2, tidak apa-apa. Seperti itu. Kelas fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Jadi ada di Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 tentang beban kerja guru. Monggo nanti. Saya kebetulan tidak menyiapkan itu, monggo nanti dicari bersama-sama. Ngonten nggih Bu Linda? Siap Pak Ganda, terima kasih Pak Ganda. Nggih. Sudah jelas. Itu revisi dari Permen nomor 15 tahun 2018. Nah, seperti itu. Oke, ini jelas ini berarti kan sudah ada Permendikbudristeknya nomor 25 tahun 2024. Seperti itu. Kalau tadi yang apa ini RPP tadi, permennya yang tadi ya, nomor berapa tadi bahwa modul ajar itu tidak selalu wajib, bisa juga RPP tadi seperti itu. Ngonten, matur nuwun. Apakah sudah memuaskan jawaban saya? Kayaknya sudah jelas. Cukup Gimana memuaskan Bu Pak Linda? Ganda. Gimana? Oke, sama Pak Wandi. Oke, saya bisa menjawab Alhamdulillah. pertanyaan teman-teman yang lain. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Linda atas atensinya. Oke, Bu Suharni, SD Simomulyo 8. Monggo Bu Suharni dipersilahkan. Bu Suharni. Halo Bu Suharni, oh kelihatannya ini mungkin masih ada sedikit trouble ya. Monggo Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Barangkali. Assalamualaikum Pak Wandi. Oke, waalaikumsalam, Ya. monggo. Saya mau bertanya sedikit ya. Saya baru Oke, pertama kali ikut tahu tentang RPP 1 lembar ini ya. Jadinya agak bertanya mungkin sudah kok gitu aja tanya gitu. Oh, enggak, Bu. Berarti Kami tadi tuh tidak akan antara pernah punya perbedaan pikiran begitu. Oke, lanjut. perbedaan modul ajar sama RPP praktis tadi berarti kan paperless. Seumpama keuntungannya itu berarti paperless aja ya. Karena saya lihat di RPP 1 lembar itu tadi ada linknya, berarti kita juga bikin kayak media, bikin modul bahan ajar dan sebagainya. Berarti istilahnya kita bikin tapi berupa link gitu nggih? Kalau enggak salah ya. Mungkin nanti bisa diperjelas. Berarti pada saat kepala sekolah itu supervisi itu juga enggak bisa digunakan kalau kalau RPP praktis kita pakai modul ajar. Atau gimana ya? Saya kok bingung. Gitu. Mohon pencerahannya Pak Ganda. Nggih. Terima kasih. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ini asalnya itu dari keresahan para guru di Nusantara ini Bu ya. Kalau membuat modul ajar yang apa itu, yang seperti tadi itu, akhirnya mereka tidak membuat Ibu. Oke, akhirnya mereka tidak membuat. Jadi hari ini kita beri Kemdikbud memberi solusi RPP yang paling praktis bagaimana itu bisa diartikan dalam banyak hal. Contoh, RPP 1 lembar itu tidak mesti 1 lembar loh. Bisa 1 lembar kalau pertemuannya cuma 1. Kalau tadi apa itu ada 4 pertemuan ya, bisa jadi 2 lembar. Yang pertama apa? Kalau kita melihat tadi, kalau panjenengan melihat yang tadi antara modul ajar dan RPP, pasti lebih membuat RPP karena lebih praktis. Yang kedua adalah ini hanya inspirasi, inspirasi yang diberikan oleh Kemdikbud. Misalkan panjenengan nanti memberikan kepada kepala sekolah untuk disupervisi. Boleh kalau memang kepala sekolahnya itu beliaunya
misalkan saya tidak perlu yang saya pegang kok, saya sudah ada di laptop, beliaunya tinggal klik, boleh. Kalau beliaunya memang mungkin cetakan, tetap boleh, Bu. Tetap boleh jenengan cetakkan dari link-link yang sudah panjenengan sematkan seperti itu. Jadi ini adalah inspirasi bagaimana RPP ini secara praktis, karena kan kebutuhan dan keinginan setiap guru ataupun kepala sekolah itu berbeda-beda. Seperti itu nggih, Bu. Jadi tidak harus misalkan, Bu, ini dicontohkan Pak Ganda iki ono linge, wis ya mbuh bagaimana caranya, pokoknya saya dapat contoh dari sana. Kalau jenengan ini saya cetak, ini linknya tidak bisa diklik, ya sudah contohnya seperti itu. Tidak serta-merta seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan serta kemampuan seperti itu. Ngonten gitu. Ya, nambahin satu lagi, Pak. Berarti linknya itu seumpama bahan ajar ya, Pak. Kalau di modul ajar Ya, kan kita buat sendiri ya, seumpama ya. ya. Karena kita toto sendiri, karena istilahnya ditampilkan. Seumpama linknya, seumpama bahan ajar tadi ngambil dari punyanya orang, boleh ya, Pak ya? Tanpa kita edit dan sebagainya, seperti di modul ajar itu. Jadi linknya disematkan tapi diberi keterangan, Bu. Itu kan Kayak ngambil dari artikel gitu loh, Pak. iya. Tidak harus buatan kita sendiri kan. Oh, Kalau di modul tidak. ajar kan kita rapikan, kita gimana caranya supaya Iya, nggak ini gitu iya, ya. Boleh ya. boleh. Kepraktisannya salah satunya seperti itu Iya, ya, Pak. diberi sumber ya, sumbernya dari mana seperti itu. Ngoten. Jadi Iya. Bapak Ibu biar tidak miskonsepsi, tidak serta-merta RPP 1 lembar itu ya sudah satu itu kepala sekolah menyupervisi, padahal kepala sekolahnya itu ingin yang terlihat seperti itu. Ya enggak apa-apa, nanti jenengan printkan seperti itu. Tapi kadang ada juga kepala sekolah, saya sudah ada kok, tolong dikirim filenya saja, saya bisa cek dari laptop seperti itu. Jadi ini inspirasi RPP praktis bagaimana kita menyiasati supaya yang tidak berlembar-lembar seperti itu. Ya, terima kasih banyak, Pak, atas pencerahannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Wulan. Jadi memang kondisional Bapak Ibu ya, tergantung permintaan atasan Bapak Ibu di sana. Tetapi kita dinaungi permen tadi yang lebih kuat. Nah, jadi tidak apa ditunjukkan aja permennya, biar nanti jenengan juga punya kekuatan. Tetapi tidak serta-merta seperti yang disampaikan Pak Ganda, kita harus gini. Enggak ya Pak, betul Pak Ganda ya. Jadi istilahnya kondisional sesuai kebutuhan panjenengan semua. Oke, Jadi yang ada tadi hanya inspirasi ya, Pak. inspirasi. Jadi mempraktiskan paperless tadi ya, biar nanti tidak terbuang sia-sia. Menumpuk kan Bu, kalau di gudang ya biasanya begitu kalau terlalu banyak. Gitu. Luar biasa Pak Ganda, terima kasih atas pencerahannya. Oke, Bapak Ibu monggo selanjutnya. Monggo Bapak Ibu. Oke. Ini Bu Suharni ini kelihatannya bukan tertekan ya, tapi kepencet. Kepencet kelihatannya Bu Suharni. Monggo Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Izin bertanya Pak Wandi. Oh, nggih. Monggo Bapak Siap. Eko ya, Pak Eko Susanto. Yap. Terima kasih Pak Wandi atas kesempatan yang telah diberikan. Materi yang sangat luar biasa dari senior saya Pak Ganda dan Bu Ana. Mungkin yang baik tadi yang dipaparkan dari contoh-contoh yang telah dipaparkan, baik itu RPP maupun modul ajarnya, sangat menginspirasi saya. Kebetulan saya dari Kabupaten Lamongan, Pak Wandi, menyimak dari sini, dari materi yang telah disampaikan. Mungkin yang saya tanyakan untuk Pak Ganda, mungkin bisa dikasih tips dan triks Pak Ganda untuk gimana sih nanti kita bisa membuat RPP yang praktis Pak Ganda. Karena terus terang untuk saya kebetulan mengampu pembelajaran PJOK Pak. Jadi dengan adanya CP yang baru di 2024 ini sangat membingungkan kami semua yang berada di lapangan karena semuanya berubah Pak. Nah, mungkin dikasih tips dan trik singkat pencerahan untuk gimana sih baik menyusun RPP maupun modul ajar yang praktis bahkan seperti yang dicontohkan tadi Pak, 2 lembar. Terima kasih Pak Wandi. Oke, baik. Pak Sinten tadi? Pak Eko.
Pak Eko. Nggih. Tapi nggak Oh ya, masuk, Pak Ganda. Masya Masuk, Pak Allah, Eko. Pak Eko. Ini saudara saya ini. Ya Allah, Pak Eko. Ya, Pak Ganda. Nyamar wong iki, Pak. Nanti yang masuk Pak Eko itu ya? Betul, Pak. Pak Eko, begini Pak Eko, yang pertama adalah panjenengan pastinya membreakdown ya dari CP ke TP. TP tersebut Pak Eko nanti kan kalaupun dilihat kedalaman materi bisa dijadikan satu RPP itu beberapa pertemuan. Tips untuk mempraktiskan adalah Pak Eko, berikan langsung kegiatan intinya anak-anak itu melakukan apa. Jadi tidak perlu guru menyiapkan anak-anak dengan berbaris, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, anak-anak diajak pemanasan. Saya yakin kalau seorang guru tidak perlu ditulis itu, pasti menyampaikan tujuan pembelajaran, mengajak berdoa, mengabsen, yaitu intinya berikan langsung kegiatan anak ini mau ngapain saja, intinya itu Pak Eko ya. Ya, jadi nanti di RPP panjenengan tidak terlalu banyak kegiatan, contoh yang di tadi ya, modul ajar tadi. Saya lihat ada kegiatan awal 5 Pak Wandi ya, 5 kegiatan, kegiatan inti 10 kegiatan, kegiatan akhir 5 kegiatan, 20 kegiatan akhir ya. Padahal di RPP yang di satunya tadi yang dicontoh hanya 4 kegiatan. Mereka kegiatannya ngapain saja, lalu misalkan mencoba ya Pak ya, mencoba praktek lompat jauh, langsung saja peserta didik mencoba praktek lompat jauh, misalkan dengan berlari 50 meter, langsung peserta didik mencoba satu-satu, seperti itu langsung, tidak perlu persiapan pemanasan peserta didik, berdoa, lalu guru memberikan asesmen, tidak perlu, karena saya yakin tidak perlu itu pun ditulis, Pak, jenengan pasti sudah bisa melakukan seperti itu, Pak Eko. Fokus pada kegiatan-kegiatan yang esensial langsung. Siap, Pak Ganda. Terima kasih. Ya, memang saya nyaman sekali sih ketika tadi diberikan contoh yang 2 lembar itu cukup simpel gitu. Jadi kayaknya di Betul. anak-anak, khususnya kami di pembelajaran PJOK itu kayaknya lebih mengena gitu, Pak. Daripada tadi yang di modul ajar yang 41 halaman dengan tadi sama-sama, kalau saya lihat sama-sama 10 JP, di modul ajarnya 10 JP, di RPP-nya tadi 10 JP. Cuma saya tertarik sekali tadi dengan praktis sekali yang dua lembar itu Pak Ganda. Jadi mungkin bisa kami di sini di Kabupaten Lamongan nanti bisa mempraktekkan seperti yang Pak Ganda tadi contohkan, hanya 2 lembar tapi simpel banget gitu. Ya. Jadi terima kasih Pak Ganda atas pencerahannya. Sami-sami, ya Allah, salam. Ini dulu Nun Sewu, Pak Wandi, Pak Eko ini bersama saya ke Bandung, ada kegiatan. Seperti itu. Nggih, bareng-bareng, alhamdulillah. Nggih. Jadi fokus pada kegiatan-kegiatan yang esensial ya Pak ya. Siap Pak Ganda. Nggih, matur nuwun. Siap. Terima kasih Pak Eko atas atensinya. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi memang banyak koneksi itu luar biasa Pak, sehingga nanti kita bisa menjalin hubungan yang saling menguntungkan, maksudnya saling berbagi. Nanti Pak Eko juga bisa saling berbagi nanti ya di Lamongan juga. Terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu, monggo yang lain, ini kita masih ada waktu ya, jadi masih dipersilakan Bapak Ibu kalau ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Kalau senyampang sudah tidak ada Bapak Ibu, mohon izin kami akan mengakhiri kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi presensi sudah kami sharekan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi, kemudian melampirkan screenshot-nya. Kemudian ditunggu Bapak Ibu, kalau 5 menit nanti belum ada di kotak masuk, monggo bisa dicek di spam. Saya tadi sudah mencoba, alhamdulillah sudah keluar Bapak Ibu sertifikat saya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita
diskusikan pada malam hari ini. Pak Ganda, terima kasih banyak atas sharingnya. Bu Ana Sofia, terima kasih Sami-sami. banyak juga menjadi ladang pahala panjenengan semuanya, dan Amin, kita amin. juga mendapatkan pahala sebagai para penuntut ilmu, Bapak Ibu. Semoga panjenengan tidak merasa terbebani dengan kegiatan ini, tapi rasanya itu senang karena apa? Kita saling berbagi. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu, nanti tanggal 21. Nah, tanggal 21 nanti kita di bulan Agustus ini ada kegiatan lanjutan. Betul Pak Ganda ya, 21. Nggih. Dan terakhir kita tutup tanggal 28. Ya, ini bagian dari agenda connecting teacher, supaya Bapak Ibu bisa saling sharing terkait dengan kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu Pak Ganda, mohon izin saya tutup ya. Nggih. Foto dulu nanti nggih Abang nggih. Gitu. Gimana? Oh iya, Nanti. kita foto dulu ya. Nah, kita foto Nggih. dulu Bapak Ibu. Monggo dibuka Bapak Ibu. Monggo dibuka kameranya. Ini bukan untuk laporan Bapak Ibu ya, tetapi ini untuk dokumentasi kita bersama, karena kita hadir di sini tidak ada suratnya Bapak Ibu ya. Jadi kita hadir atas inisiasi kita sendiri, atas inisiatif kita sendiri, karena memang kita perlu mengupgrade. Ini ada 2 slide Pak. Nggih. Ini slide pertama sudah, ini slide kedua. Pak Ganda yang ngambil ya? Oke, saya ngambil. Oke, slide ketiga. Oke. Slide ketiga. Oke. Sudah Pak Wandi, slide keempat tidak ada yang on cam. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya pribadi, Pak Wandi, mohon izin, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya doakan panjenengan semua selalu sehat, kemudian banyak rezeki. Kalau ada yang punya hutang-hutang, semoga segera lunas, Bapak Ibu ya. Segera lunas. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Oke. Oke, salam sehat selalu Bapak Ibu. Terus belajar untuk Indonesia lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Monggo. Pak Wandi, makasih. Sama-sama. Monggo Ibu. Bu Ana, makasih Bu Ana. Terima kasih Pak Ganda, Pak Sama-sama. Wandi, Bu Ana. Izin lab. Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Ganda. Oke, sami-sami. Monggo. Thank you Pak Ganda. Dan Nuri diikuti Pak Eko. Pak Uci. Ya. Pak Eko, Pak Muci, ya Allah. Halo, Rindu ya, banget. thank you. Sehat-sehat Luar ya. biasa Pak Bu Ganda. Bu Ana. Salam Oke, monggo. dari Kabupaten Lamongan untuk jenengan semuanya. Sehat Oke, selalu. Waalaikumsalam. Amin, amin, amin. Oke.